Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? I hope you are still okay. Okay, meet me again, Ms. Rika Afrianti, in our subject that is curriculum and material development. Right now, we are at the seventh meeting and we will discuss a new topic that is about curriculum approach for backward design. This topic is new for this meeting, but it still have relationship with the previous topic that is about curriculum approach. Okay, before we have discussed two kinds of approaches in developing of curriculum. The first one is forward design, and the second one is central design, and the last one today is backward design. Okay, let's come to the presentation. Listen to the presentation carefully because at the end and in the middle and maybe at starting point of the presentation, I give you some questions. Don't forget to answer the question in a piece of paper and then you take the photo and then convert to Word or PDF and send to our platform e-learning STKIT PGRI. Let's check it out, our material today. We start from CPMK and sub-CPMK of our meeting today. We still discuss about CPMK 2, mampu menjelaskan pendekatan backward, prinsip-prinsip secara teoritis dalam perancangan kurikulum, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. And then sub-CPMK 2 for meeting 7, the backward design of curriculum. We will talk about the definition, the concept of backward design, and then the process of backward design, and examples of backward design approach in language teaching. Okay. Before I come to the concept of backward, maybe I will review a little bit about our previous material, especially for forward and central. Okay, if you still remember, forward emphasize on the input firstly to develop the curriculum. So the curriculum developers will determine what are the materials to teach to the students, and then the curriculum developers, after getting the material, design the methodology, and then what is the output or the assessment to evaluate the process and the content. But it's very different from central design. Central design started from students' activities firstly. Okay, what are the students need? Students yang menentukan. Okay, jadi apa yang dibutuhkan anak pada saat itu yang dikembangkan. Baru dikembangkan nanti materinya apa and evaluasi prosesnya bagaimana. Nah, now let's come to backward design. What is it and how to develop curriculum through backward design? Let's see. Backward design begins with a specification of learning outputs and to use this as the basis for developing instructional process and input. Okay, from this concept, backward design begins with specification of learning outputs. It means backward design is very different from forward design. If the forward design begins from the input or the material firstly, backward design is very different. Backward started from outputs. Output here is getting, didapatkan setelah dilakukannya proses need analysis, proses analisa kebutuhan. Jadi didapatkan output di sini, ini loh setelah dievaluasi, ini loh yang kurang, itu yang maksudnya kan output itu hasil dari evaluasi pembelajaran. Nah, seperti pada konsep kita sebelumnya. Nah, output inilah yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum terutama pada input dan prosesnya. Jadi terbalik dengan sistemnya forward. Nah, kemudian kita lanjut. Backward design start with a careful statement of the desired results or outcomes. Appropriate teaching activities and contents are derived from the result of learning. Okay.
Backward design ini memulai pengembangannya dari adanya statement dari outcomes. Jadi sudah didapatkan, oh ini loh anak ternyata lemahnya, kurangnya di bagian ini. Jadi proses yang menentukan dari need analysis dilihat, oh ternyata muridnya kurang dari keterampilan berbicara. Nah, dari hasil outcomes inilah dibikinkan nanti materi ajarnya sampai ke prosesnya atau metode apa yang cocok diterapkan. Okay, appropriate teaching activities. Nah, boleh kita lihat, appropriate teaching activities and content are derived from the result of learning. Jadi kegiatan mengajar yang tepat serta materi ajar yang tepat berasal dari hasil belajar. Nah, itu bedanya dengan forward. Kalau pada backward, kegiatan belajar materi ajarnya adalah berdasarkan hasil belajar. Hasil belajar inilah yang menjadi hasil need analysis. Nah, jadi kalau ada perubahan apapun dilihat dari hasil belajar. Oh ini kurangnya di sini. Oh ternyata nilai anak begini. Nah nanti dari hasil itulah diperbaiki input dengan aktivitasnya. Nah, take a look at this one. Two experts actually have proposed or adopted concept of backward design. Who are they? Taylor and Taba. Taylor and Taba deals with the backward ideas in developing curriculum. They propose the step as the following. Nah, Taylor and Taba ini tahun 49 dan 62 ternyata sudah mengembangkan model backward ini. Yaitu langkahnya seperti ini. Diagnosis the needs, mendiagnosa kebutuhan, formulation of objective, dari kebutuhan itu nampak kekurangannya apa atau yang dibutuhkan siswa, kemudian merancang tujuan pembelajaran, jadi anaknya maunya apa, nanti ada statementnya di sini, oh ternyata the students are need to improve their speaking. Nah, setelah didapatkan objektifnya apa, jadi targetnya itu kan objektif itu target yang harus dikuasai siswa. Nah, kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi dia mau targetnya ternyata A, atau targetnya ternyata C, selama ini baru di A. Nah, jadi hasil need analysis itu yang membuktikan kalau dia targetnya ternyata di C. Nah, setelah dilakukan perumusan objektif, dipilihlah kontennya, selection of content. Konten ini adalah materi ajar. Kemudian organize of the content, menyusunnya, tentu kita susun dari mudah ke yang sulit, yang dibutuhkan di awal sampai dia yang terakhir. Kemudian selection of learning experience, memilih pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang mereka butuhkan? Maunya apa? A conversation kah? Or speakingnya apa? Misalnya dia tampil perorangan atau dia fokusnya adalah mampu telling about something or tell about how to do something. Nah, kemudian organize, menyusunnya dari mana yang dia butuhkan terlebih dahulu, and then determination of what to evaluate and ways of doing it. Menentukan apa yang harus dievaluasi dan cara untuk melakukannya. Nah, di step inilah nanti ketika sudah dapat hasilnya, evaluate ini, nampak kita apakah ini sudah berjalan dengan baik. Nah, dievaluasi nanti ketika dievaluasi hasilnya not really good, back to diagnosis of needs, kembali ke analisa kebutuhan. Dianalisa kembali apa yang dibutuhkan siswa itu sampai langkah ini selesai, kemudian nanti kurang lagi diperbaiki lagi, kurang lagi diperbaiki lagi. Nah, itu konsep backward design. Jadi, the result of evaluation becomes the input or suggestions for the curriculum developers in developing curriculum. Jadi dari situlah nanti dapat needs-nya. Okay? I hope you can understand it well. Now we come to question 1. I would like to know your understanding. Re-explain the concept of backward design. I need your own word. What is backward design? It's so simple, right? And I hope you can do it carefully. Okay. Now we come to the second part of our materials. We come to the examples of the use of backward design in language teaching. Contoh penggunaan backward design dalam pengajaran bahasa. Jadi
Kapan saja backward design ini digunakan dalam pembelajaran bahasa atau pengembangan pembelajaran bahasa? Pertama, backward design through objective. From the title, we can see that backward design is used when the curriculum developers state the objective. Nah, tadi udah kita lihat kan bahwa objektif itu datangnya dari need analysis, itu konsepnya backward, bahwa pembelajaran itu dimulai dari hasilnya, dilihat dulu, dari hasil itu nampak nanti kebutuhannya apa. Nah, disitulah dirancang objektifnya. Okay? It means that backward design is used to formulate the education objective, okay? As stated by Taylor, who states that educational objective become the criteria by which materials are selected, content is outlined, instructional procedures are developed, and tests and examination are prepared. Okay, kita lihat. Dapat dilihat bahwa backward design digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Taylor yang menyatakan bahwa educational objective, tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan berasal dari kriteria yang mana menjadi kriteria untuk memilih materi ajar, kemudian membuat rancangan materi, kemudian membuat langkah-langkah mengajar. Nah, itulah nanti sebagai dasar pengembangan tes dan ujian. Jadi, awalnya kita mengembangkan pembelajaran itu tujuan dulu. Mau apa dari pendidikan kita ini? Kemudian, pilih materinya sesuai dengan tujuan. Kemudian, rancang kerangka materinya. Kemudian, lakukanlah prosedur pengajaran, dan nantinya prosedur ini dan semua langkah yang tadi itu akan digunakan untuk membuat tes dan ujian. Nah, untuk membuat objektif yang baik, ada beberapa kriteria yang disampaikan. Pertama, objektif yang baik itu they describe the aims of a course in terms of smaller units of learning. Tujuan pembelajaran itu mencerminkan tujuan induk. Kita udah belajar sebelumnya ada aims, goals, dan objective. Aims itu tujuan paling tinggi. Kemudian goals dan objektif itu tujuan yang ada di dalam pembelajaran di kelas. Kalau aims ini tujuan yang ada di kurikulum namanya. Nah, jadi tujuan yang dalam kelas itu, yang objektif itu harus merujuk pada tujuan di kurikulum. Memang seperti itu, tapi dia lebih sempit. Nah, contohnya, kalau di kurikulum meminta anak memahami teks deskriptif. Nah, itu aims itu. Atau misalnya anak disuruh menulis teks sederhana berbentuk naratif teks. Itu namanya aims baru. Tapi untuk mencapai aims itu disebut objektif. Apa objektif yang bisa kita rancang sehingga aims itu terlaksana? Misalnya anak memahami teks deskriptif. Ukuran orang paham itu apa? Nah, itu nanti yang menjadi objektifnya. Misalnya kita turunkan dia jadi objektif. Anak memahami atau menemukan makna kosakata sulit, atau anak memahami atau menemukan sinonim dan antonim. Nah, kemudian anak memahami tata bahasa berbentuk simple present. Anak memahami tata bahasa vocab berbentuk noun, adverb, verb, dan segala macam. Nah, itu namanya objektif. Yang aims-nya satu cuma tadi itu. Jadi yang besar itu aims, yang kecil itu namanya objektif. Jadi kalau bikin objektif harus merujuk kepada aims. They provide the basis for organization of teaching activities. Oke. Dalam objektif yang baik itu ada susunan langkah-langkah mengajar. Jadi objektif itu disusun dari yang paling mudah ke yang sulit. Nah, jangan nanti dia memahami teks, nah ditaruh itu dulu sebagai objek. Tidak boleh. Untuk orang paham tuh itu yang menjadi langkah-langkah kecilnya. Ujungnya adalah pemahaman pada teks. Tidak ada orang yang langsung paham teks kalau nggak tahu komponen yang harus dipahami dalam teks. Nah, berjenjang objektif itu dibuat. Jadi, jenjang dari objektif itu mencerminkan langkah mengajar juga. Nah, berikutnya, they describe learning in terms of observable behavior or performance. Objektif yang baik itu
mencerminkan sikap atau tindakan belajar yang dapat diamati. Misalnya anak kalau dalam aims-nya adalah memahami. Orang paham tuh gimana caranya supaya bisa diamati? Kan nggak mungkin kita melihat-lihat saja orang itu paham. Nah, kita jadikan objektifnya misalnya menemukan kosakata sulit terkait dengan teks, menemukan sinonim, antonim, kan nampak tuh kalau dia temukan berarti dia paham itu. Nah, atau menjawab pertanyaan atau menemukan makna kata ganti seperti pronoun he, she. Nah, ketika itu dilakukan anak terukur itu. Kenapa? Anak bisa menjawab itu berarti dikatakan dia paham. Nah, berarti aims-nya tercapai melalui objektif yang dibuat. Nah, kurang lebih seperti itu, backward design diimplementasikan dalam merumuskan objektif dari pembelajaran. Okay, I hope you can understand it well. The second implementation or examples of backward design in curriculum developing is need analysis. Need analysis ini adalah analisa kebutuhan pembelajaran. If I'm not mistaken, for our second meeting, I have explained to you about need analysis and how to do that and what is the function. Okay, I will repeat to you. Need analysis inilah yang menjadi nanti starting point-nya backward ketika sudah dilakukan proses evaluasi. Need analysis is a part of the process by which aims and objectives are determined. Nah, need analysis adalah bagian dari proses yang mana tujuan umum dan tujuan khusus ditentukan. Nah, the steps of need analysis are, langkah-langkahnya adalah, pertama, identify learners' communicative needs, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran bahasa anak. Develop statements of learning objective, mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran. Identify linguistic content and skills needed to attain the objective, mengidentifikasi ilmu bahasa dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai objektif atau tujuan. Prepare course plans, mempersiapkan rancangan pembelajaran. Select materials and teaching methods, memilih materi ajar dan metode mengajar. Nah, ini need analysis ini adalah contoh kedua dari penggunaan backward design di dalam pengembangan pembelajaran atau kurikulumnya. Jadi, need analysis ini adalah starting point-nya ketika kita mau merumuskan objektif dan aims tadi itu. Nah, makanya dia mengadopsi backward design approach dikatakan. Oke, karena dia memulainya dengan menganalisa kebutuhan, baru nanti dilakukanlah proses perancangan atau penyataan pembuatan objektif. Tujuannya apa? Nah, makanya kalau contoh-contoh dari backward ini adalah contoh yang mengadopsi langkah-langkah backward, di mana ketika dia mengembangkan kurikulum, dia mulai dari output-nya bagaimana. Output itu didasarkan pada hasil evaluasi pembelajaran yang nantinya dianalisa, dilakukan analisis, ketemu nanti apa kebutuhannya, baru dibikinkanlah statement aims dan goals-nya. Setelah dibuatkan, baru dipilih materi ajar. Nah, ini terjadi pada langkah-langkah need analysis dan juga pada langkah-langkah perumusan objektif tadi yang saya sampaikan. Makanya, dua contoh ini sudah melambangkan atau memperlihatkan penggunaan backward design dalam pengembangan kurikulum. Kita lanjut yang ketiga, task-based language teaching version 2. Task-based ini kemarin juga ada mengadopsi prinsip atau approach yang lain. Sekarang prinsip yang atau versi keduanya, dia juga ternyata mengadopsi bentuk pengembangan kurikulum versi backward design. Nah, kenapa dia dikatakan mengadopsi backward? Oke, karena TBLT ini menggunakan hasil need analysis untuk mengembangkan task. Remember that task itu bukan sekedar tugas, PR, tapi activities. Di dalamnya ada PR, ada exercise, ada student performance. Jadi banyak isi task itu.
Nah, makanya dikatakan di sini, need analysis is also the starting point of curriculum development for TBLT. Jadi untuk menentukan task ini, ternyata TBLT ini, task based ini mengadopsi backward, yaitu dianalisa dulu kebutuhan anak. Need analysis is used to determine the target task learner needs to be able to master in the target language. Jadi need analysis itu digunakan untuk menentukan target task learner needs, kebutuhan aktivitas belajar yang dituju pada bahasa target. Jadi kalau dia belajar bahasa Inggris, berarti apa saja task kegiatan belajar yang bisa membuat dia paham bahasa Inggris itu. Ya, misalnya ketika dia untuk belajar tuh dia butuh untuk berperjalanan, traveling, berarti diajarkanlah dia nanti bagaimana dia berada pada situasi di bandara, di bus station. Nah, itu berarti target needs-nya adalah activities in the airport misalnya. Kemudian, this is adopted backward design in determining the task. Jadi dia mengadopsi backward design in determining the task. Remember that, saya ulang kembali ya, kenapa task based itu mengadopsi? Karena dia memulai langkah untuk menentukan task itu dengan melakukan proses need analysis. Nah, berikut langkah-langkahnya ketika task based menggunakan atau mengadopsi backward. Pertama, dia mengidentifikasi dulu target task through need analysis. Dia melakukan dulu proses identifikasi tentang task yang dibutuhkan melalui proses need analysis. Need analysis sudah kita bahas sebelumnya ya. Design classroom task, baru dia desain classroom task-nya karena dia udah tahu task-nya apa. Kemudian baru diterapkannya TBLT atau TBLT methodology, baru dia terapkan langkah-langkah TBLT itu. Nah, Nanda boleh cari kembali TBLT itu gimana prosedurnya. Identify language and other demands of the task. Kemudian setelah diterapkan TBLT, baru dia identifikasi bahasa dan kebutuhan lainnya. Linguistic features nih bahasa ini maksudnya itu dia kebutuhan bahasa dan kebutuhan lainnya untuk pelaksanaan task tersebut. Kemudian tindak lanjut language work-nya. Kegiatan tindak lanjutnya apa? Nah, itu saya ulang kembali TBLT dia mengadopsi backward design karena dia melakukan need analysis dulu untuk mengetahui apa target task yang dibutuhkan oleh siswa. Ini figure-nya. Identify the target task. Ini dia melalui proses need analysis. Kemudian design teaching task, mendesain kegiatan mengajarnya, identify language need, kebutuhan bahasa, dan follow up instruction. Sama dengan yang tadi. Kemudian apa lagi bentuk penggunaan atau contoh dari TBL, contoh dari backward design di dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat adalah penggunaan competency based instruction. Oke. Kompetensi based instruction ini juga metode mengajar yang lain yang mana dia mengadopsi juga penggunaan backward design dalam pengajaran. Kenapa? Karena ini kembali, the starting point of curriculum design is a specification of learning outcomes in terms of competency. Karena dia memulai desain pengembangan kurikulumnya untuk metode CBI ini dengan melihat outcome, sama dengan yang tadi, hasil belajar. Hasil belajar itu yang dianalisis kebutuhannya apa. Dalam bentuk apa dianalisis kompetensi. Kompetensi itu apa? Knowledge, pengetahuan, skills, keterampilan, dan behavior, sikap dari siswa involved in performing every day yang ada dalam penampilan atau kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran. And activities and which learner should master at the end of course of study. Yang mana nanti skill, knowledge, dan sikap itu akan diimplementasikan dalam kegiatan dan latihan pembelajaran dan nanti harus dikuasai pada akhir pembelajaran oleh siswa. Bagaimana CBI ini dikembangkan dalam backward design ini, implementasi backward pada CBI, sama dia langkahnya ternyata. Need analysis dulu,
Identify the topic for the survivor curriculum. Dia identifikasi topik-topik untuk kurikulumnya. Misalnya topiknya apa? Banking, health, shopping. Nah, identifikasi dulu topiknya sesuai dengan kebutuhan tadi. Identify competencies for each topic. Kompetensinya apa yang mau dikembangkan? Nah, pengetahuankah, keterampilankah, pengetahuannya apa saja, keterampilannya apa saja, itu diidentifikasi. Group competencies into instructional units. Kelompokkan kompetensi itu menjadi unit-unit pembelajaran. Kemudian identify the language knowledge and skills needed for each instructional. Mengidentifikasi pengetahuan bahasa dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masing-masing unit pembelajaran. Misalnya keterampilannya 4, speaking, listening, reading, dan writing. Kemudian masuk nanti pengetahuan bahasanya adalah vocab dan grammar. Nah, jadi untuk skillnya ini 4 skillnya nih, dari mulai listening, speaking, reading, dan writing. Nanti knowledge-nya adalah vocabulary and grammar. Kemudian choose instructional material, pilihlah materi ajarnya. Nah, jadi kompetensi dengan TBLT mengadopsi dan juga tadi pengembangan objektif itu mengadopsi backward design di dalam implementasinya dan juga bentuk need analysis tadi satu lagi. Ini figure yang mencerminkan penggunaan kompetensi based instruction dalam pengembangan kurikulum. Pertama, identify the target task, describe the required competency, kompetensinya apa yang diminta. Kemudian identify language demand for each competency, mengidentifikasi, ingat ya kompetensi itu isinya tadi apa? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kemudian develop silabus, mengembangkan silabusnya, turun dia kepada design teaching method, mendesain metode mengajar, dan learning outcomes. Nah, nanti ini akan berulang lagi nih, learning outcomes, nanti identifikasi target lagi kalau nampak kekurangannya ketika di sini. Oke. Kita lanjut. Why do TBLT and CBI adopt backward design? Ini untuk exercise nomor 2. Kenapa TBLT and CBI mengadopsi backward design? Berikan alasannya, di mana dia mengadopsi backward-nya. Kenapa dia dikatakan sama dengan backward? Oke. Kita lanjut contoh kelima. Standard and Common European Framework of Reference. Nah, ini maksudnya apa? Ini sebagai tambahan aja. Jadi di sini backward itu juga dipakai ketika kita menyamakan suatu target pembelajaran dengan contohnya ya, Common European Framework dengan pembelajaran di Eropa. Kita bahas dulu satu-satu. A related approach to backward is through the use of standard. Nah, pendekatan yang selaras lagi untuk backward adalah penggunaan standar dalam pembelajaran. Apa itu standar? Also known as benchmark, core skills, performance profiles, and target kompetensi. Jadi kita punya target sampingan. Misalnya gini, kalau kita benchmarking kita, contohnya karena kita di bidang estetik pendidikan, benchmarking kita yang setara tuh UNP. Nah, itu yang dikatakan standar itu. Jadi kita punya acuan. Nah, itu disebut dengan standar itu. Jadi jadi kita akan melihat nanti apakah kita bisa mencapai standar yang sama dengan kampus yang menjadi benchmarking kita. Ya, jadi begitu. Jadi kita akan melihat nanti benchmark core skills kita apakah bisa tercapai atau tidak. Nah, kemudian standard are description of the outcomes or target students should be able to reach in different domains of curriculum content, including language learning, and are generally specified in general term. Standar itu adalah merupakan gambaran dari hasil belajar atau target yang seharusnya dicapai oleh siswa, tapi pada domain kurikulum yang berbeda. Kemudian termasuk di dalamnya pembelajaran bahasanya dan juga are generally specified in very general term. Nah, jadi di sini standar ini adalah gambaran hasil belajar yang harus dicapai walaupun kurikulumnya beda.
Tapi sebenarnya dia sama tujuan kurikulumnya, cuma kita mengadopsi kurikulum yang lain ketika ketika kita mau merancang pembelajaran. Jadi kita punya standar yang lain. Nah, for example, standard related to the use of both and written language which include the relationship between text and context, cultural reference in context, the relationship between purposes and structure of text, and language form and features of text. Jadi ini contohnya, misalnya kita mengadopsi standar yang terkait dengan penggunaan bahasa. Nah, bagaimana kita merumuskan standarnya? Misalnya untuk menulis itu, kalau misalnya standar menulis itu adalah hubungan antara teks dan konteks. Ini sebagai contoh saja. Kemudian dalam menulis itu harus apa yang kita penuhi lagi? Ilmu budaya, kemudian hubungan antara tujuan dan struktur dari teks, kemudian language form and features of text, ilmu bahasanya, tata bahasanya. Nah, itu yang kita pakai atau kita sebut contoh dari standar. Oke, kita lanjut. The use of standard in curriculum planning thus involve the following sequences. Pertama, identify the domains of language use the learners need to acquire. Oke, jadi ini bagaimana cara merumuskan standar itu? Kenapa dia dikatakan mengadopsi backward? Gini, penggunaan standar pada perencanaan kurikulum mencakup beberapa langkah berikut. Pertama, kita identifikasi dulu domains of language use bahasa mana yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi kita kalau misalnya gini, anak butuhnya reading, writing, listening, atau speaking. Kalau dia butuhnya salah satu atau semuanya, kita akan mencarikan standar yang sesuai dengan kebutuhan anak di 4 keterampilan bahasa ini. Jadi dia tetap kembali ke learner's need-nya. Oke, tapi kita mengadopsi bentuk atau standar dari yang lain gitu. Nah, tapi sesuai dengan kebutuhan anak. Describe standard and performance indicators for each domain. Deskripsikan standar dan indikator pembelajaran atau bentuk pembelajaran dari masing-masing domain untuk reading apa, writing apa, listening apa. Kita boleh mengembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, identify the language skills and knowledge needed to achieve the standard. Identifikasi keterampilan bahasa dan pengetahuan yang dibutuhkan, seperti biasa. Kemudian, memilih bahan ajar dan kegiatan belajar. Jadi yang standar ini artinya apa? Kita menentukan kebutuhan anak dan merancang standar yang dibutuhkan sesuai dengan contoh atau konten kurikulum dari domain yang lain. Itu dibolehkan seandainya anak itu memang membutuhkan. Ya, ini figurnya dari pengembangan. Contohnya adalah pengembangan CF kurikulum menurut Common European Framework, yang mana tetap diawali ketika kita memakai European Framework ini adalah outcomes-nya. Hasil belajar kita gimana? Silabusnya dari hasil ini adalah di sini nampak ada need analysis nanti. Dirancanglah silabus, dikembangkan materi dan tesnya, lalu dilakukan proses mengajar dan penilaian. Nah, kalau kita lihat dari figure ini, kalau kita flashback dari model sebelumnya, forward dengan sentra itu berbeda dalam pengembangan pembelajarannya, terutama pada silabus nih, pada poin silabus. Kalau pada backward, pengembangan silabus dimulai dari outcome atau hasil need analysis. Kalau sentral dimulai dengan aktivitas yang dibutuhkan anak, aktivitasnya dulu, prosesnya dulu. Artinya metodologinya dulu. Jadi ada sistemnya seperti bargaining, kayak tawar-menawar. Anaknya butuh ini, ya ini butuh apa. Nah, itu pada sentral. Kalau pada forward, inputnya dulu, materinya udah ditentukan. Butuh nggak butuh anak, ya belajar dulu. Nah, itu pada forward. Nah, jadi kalau kita lihat bedanya pengembangan silabusnya di situ. Kalau pada forward, input udah ditentukan dulu. Materi udah ditentukan, kemudian masuk kita kepada silabusnya atau dikembangkan silabus, kemudian diberikan prosesnya atau metodenya, nanti dilihat hasilnya atau asesmennya. Kalau pada sentral tidak, dikembangkan proses dulu. Anak butuhnya apa, dia maunya apa, baru nanti materinya dikembangkan, baru penilaian. Nah, pada backward tidak seperti itu. Outcomes dulu, hasilnya, hasil inilah yang menentukan need analysis. Baru dikembangkan, nanti ini kan dijadikan statement objektif itu. Nah, itu yang kita bilang tadi kan, nanti baru muncul silabus dan seterusnya. Oke.
I think that's the end of my presentation. And this is the third question for you. Explain the difference among forward, central, and backward design in developing curriculum. In this case, only the syllabus. Jelaskan perbedaan antara forward, central, dan backward dalam pengembangan kurikulum, khususnya pada perancangan silabus. Apa langkah pertama? Kalau pada backward merancang silabusnya apa dulu? Kalau pada central apa dulu? Kalau pada forward apa dulu? Saya rasa tadi sudah saya terangkan barusan ya. I hope you can catch the idea. And I think enough for the presentation. Don't forget to submit or write the exercise in a piece of paper and then take the photo and send to our e-learning. Okay, enough for my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.